Halo guys, di video kali ini saya berbagi tutorial cara jumper fuse baterai pada Vivo Y21s V2110 dengan model baterai BS1. Oke teman-teman, untuk Vivo Y21s-nya sudah saya buka seperti ini. Dan teman-teman, ini baterainya masih asli, jadi fuse-nya itu masih ada. Oke, masalah sebelumnya itu HP ini mati-mati dengan sendirinya, teman-teman. Oke, untuk cara membongkarnya sangat mudah. Tinggal kita buka saja untuk bagian back cover seperti ini atau backdoor-nya. Kemudian teman-teman, ini ada bolt-bolt yang harus kita buka terlebih dahulu. Nah, kemudian kita congkel dari bagian atas sini, teman-teman. Dan jangan lupa untuk melepaskan fleksibelnya. Itu adalah fleksibel sidik jari. Dan di sini ada dua baut lagi yang harus kita lepas. Bautnya itu agak lebih kecil dari baut-baut yang lain. Jadi itu adalah baut penutup mesinnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa mengakses bagian konektor baterainya. Oke teman-teman, ini dia baterainya BS1, di mana BS1 ini bisa juga dipakai untuk Vivo-Vivo tipe yang lainnya. Oke, kita lepas konektornya terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini untuk nominal voltage-nya adalah 3,87 ya. Coba kita cek dulu dengan menggunakan multitester. Nah, di sini untuk voltasenya atau tegangannya hanya 3,69. Nah, sudah kurang ya teman-teman dari yang seharusnya. Nah, minimal 3,8 seperti itu. Jadi di sini untuk fuse-nya terletak di bagian atas baterai. Jadi di sini kita tidak perlu mencabut baterai dari mesinnya atau dari bodi HP kita. Cukup kita congkel seperti ini aja atau kita buka seperti ini untuk bagian IC atau mainboard baterai. Kemudian fuse-nya itu kan tertutupi oleh plastik. Jadi kita buka dulu plastiknya. Oke guys, jadi ini fuse-nya sudah kelihatan. Oke, ini dia. Jadi arahnya tuh di sini teman-teman. Nanti mungkin ada yang bertanya, di mana sih posisi fuse-nya bang gitu. Padahal di video sudah jelas banget. Saya perlihatkan untuk fuse-nya ada di sini. Oke guys, ini dia untuk posisi fuse pada Vivo Y21s. Dan ada tulisan key 1. Ya, ada tulisan key 1 di bagian fuse tersebut. Oke teman-teman, kemudian di sini saya balik HP-nya, posisikan terbalik seperti itu agar lebih mudah kita jumper. Kemudian siapkan timah, kemudian flux secukupnya aja. Nah, jadi flux itu akan memudahkan kita dalam proses penyolderan nantinya. Nah, setelah soldernya cukup panas, langsung saja kita jumper. Jadi di sini kita tidak perlu untuk melepas fuse tersebut terlebih dahulu karena proses jumper ini kan membypass ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita cabut dulu untuk fuse-nya. Jadi cukup menghubungkan dari kaki yang satu ke kaki yang satunya lagi. Oke guys, jadi kita membypass komponen fuse atau sekring tersebut. Nah, sekarang sudah terjumper seperti ini, kayak gini hasilnya teman-teman. Yap, sangat cepat sekali proses pengerjaannya. Oke, sekarang sudah terjumper dengan baik. Nah, kemudian kita rapikan kembali di sini untuk bagian plastik yang menutup fuse-nya. Kalau misalkan plastiknya itu sudah robek, nah kita bisa ganti menggunakan lakban. Nah, kita pakai lakban atau plester atau selotip juga boleh. Kita tempel seperti ini, kemudian kita pasang kembali. Nah, tujuannya itu agar tidak terjadi konslet atau short. Oke guys, setelah kita rapikan seperti ini, barulah kita pasang konektor baterainya. Dan langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah melakukan charging atau melakukan pengisian. Oke, kita cas dulu, kita pastikan proses pengisiannya bisa masuk dengan normal. Oke teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, sekarang sudah masuk teman-teman. Baterainya itu 23%, kita biarkan dulu. Setelah beberapa saat saya cek lagi. Dari 23 sekarang sudah menjadi 25%, berarti ini proses pengisiannya sudah masuk. Dan sekarang sudah menjadi 32%. Oke teman-teman, sekarang saya cek untuk tegangannya itu sudah 3,80, jadi sudah bisa naik ya. Oke guys, jadi sini sudah normal lah, sudah bisa digunakan untuk menyalakan HP-nya kembali. Nah, sekarang kita pasang kembali konektor baterainya. Nah, di sini bisa kita tes dulu atau boleh langsung kita rakit. Oke guys, kita pasang kembali untuk bagian fleksibel fingerprintnya atau sidik jari.
Yap, kita pasang penutup mesin terlebih dahulu seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memasang 2 baut pada tutup mesinnya ini. Jadi baut ini lebih kecil dari baut-baut yang ada pada bodinya, guys. Oh ya teman-teman, dalam pemasangan baut ini, kita pastikan jangan sampai ada yang tertinggal, karena baut-baut itu, walaupun mungkin kelihatannya sepele, tapi itu sangat berfungsi sekali, sangat penting untuk kita pasang semua. Nah, jadi baut itu akan memegang bagian penutup mesin dan juga akan menguatkan bagian fleksibel yang ada di HP tersebut. Jadi kalau misalkan baut-baut itu sengaja tidak dipasang, kemudian HP-nya jatuh sedikit aja, fleksibelnya bisa terbuka teman-teman dan HP-nya bisa mengalami masalah kayak gitu. Dan kemudian di sini untuk casing belakang, saya gunakan lem yang bening atau yang clear. Saya tidak menggunakan lem yang warna hitam atau yang multicolor. Karena lem bening ini pada suatu saat nanti HP ini perlu dibuka lagi, dia itu akan lebih mudah dibukanya daripada lem yang berwarna hitam. Nah, sekarang ini kan baterainya dalam posisi fuse-nya sudah di jumper. Lain kali, baterai tersebut pasti akan minta diganti dengan yang baru, guys. Otomatis kita akan membukanya lagi lain kali, seperti itu. Oke, lem bening ini juga sangat kuat sekali kok. Jadi tidak kalah kuat dengan lem yang berwarna hitam. Nah, kemudian di sini untuk memegang backdoor-nya ini, sambil menunggu kering, kita isi karet saja. Teman-teman menggunakan penjepit LCD juga nggak apa-apa, cuma di sini saya lebih suka menggunakan karet seperti ini. Oke guys, kita pasang karet yang cukup banyak, kemudian kita tunggu sampai lem itu benar-benar kering, baru kita lepas nantinya. Oke guys, oh ini layar sentuhnya terhalangi oleh karet. Dan sekarang HP-nya sudah bisa menyala teman-teman, udah normal. Oke, kita matiin dulu agar lem itu cepat kering. Nah, di sini di bagian belakang casingnya itu ada lem-lem yang agak keluar begitu, teman-teman. Jadi di sini untuk membersihkannya sangat mudah sekali. Nah, setelah dipastikan kalau lem itu kering, biasanya itu 1 malam atau 12 jam. Oke, kita lepasin semua karet-karetnya. Dan kita gunakan aja pembersih layar seperti ini. Lens cleaner ya, atau pembersih lensa. Kita gosok-gosok sedikit dan lemnya udah keluar semua, guys. Oh ya guys, di sini saya punya sedikit cerita. Awalnya itu saya sedikit kebingungan dengan dua HP ini karena bentuk fisiknya itu bagian belakangnya benar-benar sama, mirip banget. Dan ternyata yang satunya ini Y21T dan yang kita perbaiki barusan Y21S. Nah, yang saya herankan kenapa sih bentuk fisik bagian belakang itu benar-benar sama? Saya cari di pencarian Google begitu ya, pakai Google Lens, Google-nya aja bingung. Padahal sebenarnya HP ini memiliki nomor model yang berbeda, firmware-nya berbeda, spesifikasinya berbeda, dan yang jelas model baterainya atau kode baterainya juga berbeda teman-teman. Tapi bisanya bentuk fisiknya kok sama banget begitu. Oke lah teman-teman, sekian video kita kali ini untuk tutorial jumper fuse baterainya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inspirasi.